Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782. Jadi sini saya akan mengerjakan video hands on tugas mata kuliah Network Programming 2 yang judulnya pada kali ini State Management, Diff, Check Mode, and Idempotent yang pada lab session 12. Jadi tujuannya agar kita dapat menulis playbook dan menambah VLAN, menjalankan playbook dalam normal mode and check mode, lalu menafsirkan diff, mengamati idempotensi melalui rerun playbook. Rerun ini kayak menjalankan ulang gitu teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Nah, sini ada pre-exercise. Memastikan terdapat var inventory YAML. Ini karena melanjutkan dari yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi tentunya udah ada inventory YAML di topologi saya di Docker. Nah, tapi kali ini berbeda karena menambahkan grup baru, yaitu grup sub switches yang isinya S1 dan S2. Ini gunanya biar nanti kita lakukan konfigurasi dia nggak ke semua host gitu, tapi ke sub switches ini aja. Ya, bentar, saya keluarin dulu teman-teman. Tulisannya malah ngawur. Nah, ini ya. Nah, tambahan baru ada sub switches. Kita keluar ya. Clear. Nyalakan modul ping, lalu Ansible untuk group all. Ini mungkin gak usah saya jalani deh nanti karena kita akan melanjutkan ke exercise 1, yaitu menambahkan VLAN. Kita akan membuat playbook baru yang namanya VLAN underscore add.yaml yang dapat menambahkan VLAN pada grup switches. Sini saya sudah buat karena pada sebelumnya atau gitu teman ya, di kelas saya sudah buat. Nah, ini namanya, nama, lalu ini hostnya, targetnya adalah sub switches. Getter factsnya no, getter factsnya no ini karena targetnya grupnya S sub switches S1 dan S2 ya. Getter facts no ini mematikan pengumpulan data awal agar eksekusi cepat gitu teman-teman ya. Dan ini tasknya, tugasnya, daftar tugas yang akan dijalankan, yaitu berisi konfigurasi name at VLAN 400. Nah, ini lanjutnya Cisco IOS config, ini model khusus untuk konfigurasi Cisco IOS ya. Ini VLAN 400 ini masuk ke mode VLAN 400 dulu. Nah, ini ada perintahnya, jalankan yang VLAN 400 akan bernama mgmt ya. Oke, kita keluar. Next. Selanjutnya kita akan running teman-teman. Running kodenya. Kita clear dulu deh. Nah, enter. Kita enter. VLAN add YAML yang targetnya isinya sub switches, menargetkan sub switches yang ada dari inventory YAML ya gitu. Kita tunggu proses runningnya teman-teman. Nah, di sini recapnya hanya menghasilkan untuk yang S1 dan S2 saja, dan change-nya adalah change 1. Sini ada pertanyaan teman-teman ya. Pada output, apakah task add VLAN 400 menghasilkan change 1 atau change 0? Jelas di sini terlihat change 1 ya teman-teman, karena alasannya karena kondisi switch sebelumnya belum memiliki VLAN 400.
Jadi Ansible melakukan perubahan, jadi membuatnya jadi ada change 1 ya. Jelaskan berdasarkan kondisi aktual switch sebelum perubahan ya, tadi yang saya jelaskan karena Ansible mendeteksi belum ada VLAN 400 di S1 dan S2 gitu ya, di grup sub switches tentunya. Nah, sini pilih satu perangkat, apakah muncul pesan diff, tuliskan pesan diff yang muncul plus VLAN 400. Ini nggak bisa di scroll, seharusnya ada plus VLAN 400 dan add VLAN 400 gitu nanti pesan diff ya. Periksa running config, apakah VLAN 400 sudah muncul, bagaimana membuktikannya jika VLAN 400 berhasil dibuat. VLAN 400 dibuat, kita bisa cek aja langsung deh di sini teman-teman ya. Oke, perintah show VLAN brief, karena kita buat tadi di S1 dan S2 aja ya. S1 S2 kita lakukan hal yang sama juga. Show VLAN brief. Nah, ini di S2 juga udah ada 400 mgmt. Jadi berhasil ya untuk langkah 1. Selanjutnya exercise 2, menjalankan check mode and diff mode. Kita akan mengupdate isi dari VLAN underscore add.yaml, mengubah hostnya menjadi group switches. Kita clear dulu. Nano VLAN underscore add.yaml, enter. Kita ubah tag hostnya ini menjadi switches saja teman-teman ya, pelan-pelan. Oke, Ctrl O, enter, Ctrl X, clear dulu lagi. Jalankan playbook VLAN add.yaml dalam check mode. Nah, ini perintahnya teman-teman ya. Check diff ini. Diffnya ini pindah ke belakang karena nggak bisa kepenuhan gitu teman-teman ya. Kita enter aja. Kita tunggu prosesnya agar dia running. Tentunya di sini ada pertanyaan ya seperti biasa. Tunggu dulu prosesnya. Mungkin cukup lama sebenarnya untuk proses runningnya biasa. Oke, sini ada chance S1 dan S2 hanya oke aja karena kita tunggu dulu sampai selesai, sampai recapnya keluar. Nah, di sini terlihat teman-teman ya, recapnya untuk S1 dan S2 chance-nya 0, dan untuk yang S3, S4, S5, S6 chance-nya 1. Nah, ada pertanyaannya, pada device yang belum memiliki VLAN 400, device yang belum memiliki VLAN 400 adalah S3, S4, S5, S6 ya. Bagaimana isi diffnya? Isi diffnya ini berisi tanda plus tentunya teman ya. Tanda plus akan muncul gitu. Ini nggak muncul, nggak bisa di scroll lagi. Biasanya kalau ada div itu dia plus gitu, kayak yang sebelumnya plus, artinya Ansible mendeteksi di S3, S4, S6 nggak ada VLAN 400, jadi dia menambahkan konfigurasi tersebut. Ini pada device yang sudah memiliki VLAN 400, bagaimana isi diffnya, apakah isinya berbeda dibanding device sebelumnya? Tentunya berbeda teman-teman ya.
S1 dan S2 kan sudah punya ya. S1 dan S2 juga sudah punya, div-nya kosong gitu, artinya tidak akan ada perubahan. Karena perintahnya kan tasknya menambahkan VLAN 400, add VLAN 400. Jadi untuk pada S1 dan S2 terdeteksi sudah ada VLAN 400. Jadi dia nggak berencana buat nambahin lagi gitu si Ansible-nya ini. Jadi ini juga terlihat chance-nya 0. Karena tadi yang sebelumnya kita targetkan pakai sub switches, dia sudah gitu ya. Ya mungkin itulah penjelasan saya. Ini S3, S4, S5, S6 karena barusan tambahkan tadi. Jadi dia ada changed 1 perubahannya. Berdasarkan hasil Anda sendiri, jelaskan apa yang membedakan dengan check mode and normal mode. Check mode itu sesuai namanya mungkin ya, check mode hanya simulasi gitu, dimana dry run untuk validasi. Kalau normal mode adalah eksekusi nyata yang mengubah konfigurasi perangkat. Itulah singkatnya untuk perbedaan check mode versus normal mode. Lanjut kita ke exercise berikutnya, yaitu exercise 3, observasi idem potensi. Jalankan lagi VLAN YAML untuk kedua kalinya dengan normal mode. Oke, kita clear dulu. Normal mode berarti kita menghapus yang ini, hanya seperti ini aja teman-teman ya. Enter. Jalankan playbook dan oke. Kita tunggu prosesnya dan jangan di itu ya. Nah, menurut saya kurang aja gitu teman, terminal dari Pinet Lab ini gimana gitu ya, mau di remote pakai putih nggak bisa. Kita akan jalankan lagi untuk dua kalinya. Tunggu. Kita akan running dua kali ya di sini di exercise 3. Yang running pertama untuk apply config dan running kedua untuk itu. Nah, ini masih sama seperti sebelumnya teman-teman ya. Ada pertanyaan di sini, apakah pada run kedua muncul ceng 1 atau ceng 0? Tuliskan buktinya. Sini terlihat muncul teman ya. Yang ceng 0 terjadi pada S1 dan S2 karena dia tidak ada perubahan lagi. Ceng 1 pada S3 sampai S6 gitu. Karena dia dideteksi oleh Ansible belum ada perubahan. Coba kita running sekali lagi ya. Kita clear dulu, kita running sekali lagi. Mengapa pada run kedua tidak ada perubahan? Gunakan hasil diff dan output. Oke, kita tunggu dulu ini. Sebelumnya, nah ini udah oke. Karena saya kan di kelas sudah melakukan konfigurasi sebenarnya. Jadi saya hapus dulu VLAN 400 gitu biar bisa mempraktekkan langsung lah. Ini hasil untuk running kedua tentunya hijau semua nanti teman-teman. Cat 0 atau hijau semua. Nah, cat 0 atau hijau semua karena kondisi, karena ya, yang kita inginkan sudah tercapai. Jadi kayak kita kan taksnya meminta untuk membuat film 400. Jadi Ansible mendeteksi
Nah, ini pertanyaannya, mengapa pada run 2 tidak ada perubahan? Karena Ansible sudah mendeteksi tujuannya tercapai, sudah ada pilihan 400 di semua switch. Jadi dia tidak melakukan apapun gitu, karena kondisinya sudah yang diinginkan sudah tercapai. Dia tidak melakukan apapun lagi gitu. Jadi chance-nya nol ya. Oke, selanjutnya dari hasil praktikum Anda sendiri, jelaskan kata-kata dengan kata-kata Anda apa itu idempotensi dalam konteks Ansible. Idempotensi adalah kemampuan script untuk dijalankan berulang kali ya, tanpa merusak sistem. Jadi misal kalau konfigurasinya sudah selesai, Ansible nggak akan nimpah atau ngubahnya lagi. Jadi kayak Ansible bisa ngejalanin perintah berkali-kali tanpa menyebabkan perubahan tambahan pada device jika konfigurasi sudah sesuai dengan yang didefinisikan dalam playbook gitu teman. Jadi dia bisa running berkali-kali tanpa merusak sistem, jadi kita nggak perlu khawatir gitu error. Itu salah satu kelebihan dari uh, Ansible yang imperatif gitu ya. Selanjutnya exercise 4, konfigurasi interface dengan parents. Kita akan membuat playbook interface config.yaml. Saya sudah buat ya tentunya. Nah, di sini teman-teman. Sini adalah isi dari interface config.yaml. Yang pertama sini kita biasa namanya hostnya switch, getterfax no. Ini parentsnya interface Ethernet 01 masuk ke mode interface 01 ya. Lalu selanjutnya ini description, menambahkan descriptionnya. Ini bisa saya ubah aja, nah buat ini biar terdeteksi ada perubahan gitu teman-teman. Oke, Ctrl O, enter, Ctrl X, kita clear aja dulu, lalu kita running nanti teman-teman. Ini buat play. Dulu ya, ini diffnya muncul ke belakang karena ke depan sini karena penuhan itu, nggak bisa kepanjangan perintahnya. Kita tunggu hasil runningnya. Tunggu dulu hasil runningnya teman. Di interface config.yaml ini menggunakan parents interface Ethernet 01 ya. Parents ini memastikan perintah di bawahnya lines hanya dijalankan dalam parents ini, yaitu interface Ethernet 01, bukan di global configuration, biar konfigurasinya tetap rapi gitu. Jadi itu fungsi parents itu teman-teman. Ya, perubahan div kilobit lagi.
Jadi perintah yang dikirimin, task yang ditugaskan kepada Ansible itu kita masuk ke interface 01, ngeset descriptionnya, lalu no shutdown gitu teman, dan mengaktifkan gitulah ya. Oke, tunggu sebentar. Prosesnya. Hmm. Inilah kekurangannya terminal ini teman, suka error gitu. Kita cek aja di sini. Nah, di sini interface Ethernet 01 sudah ada. Loh, nah kan ada gangguan dari servernya. Sini, nah, pembuktiannya teman-teman ya. Astagfirullah. Maaf teman-teman. Aduh, malah putus tadi. Habis penyimpanan saya. Udah sampai down nih padahal, ya Allah. Ngomong gak ada gunanya, patah tadi videonya ada di sampai sini teman-teman. Exercise 4 alhamdulillahnya. Exercise 4 di VNet Lab ini. Nah, ini hasil diffnya ya. Tadi Pak. Nah, sini di S1, S1, S2 sudah ada itunya, apa, sudah ada untuk konfigurasi description final 1 ya. S2 juga sudah ada, S3 juga sudah ada, S4 juga sudah ada, S5 sudah ada ya. Oke. Oh, malah penuh, malah mati sendiri tadi OBS-nya semua. Nah, sini menjawab pertanyaan aja langsung ya. Apa isi div ketika playbook dijalankan pertama kali? Nah, kita lihat di kotak hijau ini teman-teman, kita ada divnya ya. Divnya tunjukkan pada output div Anda. Nah, di sini isinya yaitu perintah interface 01, description dan no shutdown. Selanjutnya setelah running kedua, jika dijalankan output update-nya akan kosong karena deskripsi sudah terpasang, atau itu karena kejadian nama kejadiannya idempotent gitu sebenarnya. Jadi setelah running kedua, div-nya beda, jadi change 0 gitu ya. Ini saya nggak akan running lagi teman, karena udah panas laptop saya, sorry. Ini kan running pertama. Kalau kita running sekali lagi kayak gini, dia bakal change-nya sama dengan 0 atau false gitu. Nah, ada perubahan karena sudah dilakukan gitu perintahnya. Jadi Ansible tidak mendeteksi apapun gitu, karena sudah terpasang gitulah. Selanjutnya periksa running config, apakah deskripsi interface playbook telah dijalankan. Sudah ya, tadi kita lihat di sini S1, S2, S4, S5, S6. Oke. Selanjutnya bagaimana perilaku Ansible ketika menggunakan parents dibandingkan parents. Kata kunci parents ini, pastikan
perintah yang kita jalankan itu hanya di dalam sub interface saja, karena kan tadi parents kita di interface underscore config.yaml itu parentsnya yaitu interface Ethernet 01. Jadi perintah konfigurasi hanya kita lakukan di interface 01, bukan di global configuration, karena akan menjaga struktur. Kan nggak mungkin kan kayak kita no shutdown di configure terminal gitu, nggak mungkin. Oke. Exercise 5, answer the questions. Ini berdasarkan hasil check mode div pada VLAN. Jelaskan apa yang dimaksud dengan state management. State management dalam Ansible berarti setiap konfigurasi yang dijalankan melalui playbook selalu dibandingkan dengan kondisi aktual atau state perangkat. Tujuannya bukan sekedar mengirim perintah, tapi memastikan perangkat berada dalam kondisi yang diinginkan atau desired state sesuai pada playbook. Dengan merujuk output Anda, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Ansible memutuskan berdasarkan perbandingan antara konfigurasi yang ada di perangkat. Dia melihat dulu running config di perangkat S1 sampai S6 dan konfigurasi yang diperintahkan dalam playbook. Kalau konfigurasinya misalnya di running config belum ada di perintah playbook, jadi dia akan mengubah menjadi change gitu, jadi akan dilakukan perubahan. Kalau dia sama-sama ada di running config-nya ada, tapi di playbook-nya juga ada, jadi kan di running config-nya isinya sudah ada, jadi Ansible tidak akan mengubah apapun, jadi change-nya 0 gitu atau false. Gunakan contoh dari device Anda. Perilaku Ansible antara yang pertama A, menjalankan playbook pertama kali tentunya terjadi perubahan atau change-nya 0 atau true karena VLAN 400 dan konfigurasi interface-nya kan belum ada, maka div akan muncul dan melakukan perubahan konfigurasi. Kalau menjalankan playbook 2 kali karena sudah mendeteksi ini idempotent namanya, dia tidak akan ada perubahan lagi karena perangkat tentunya sudah mendeteksi ada konfigurasi yang sama, jadi playbooknya tidak akan memberikan konfigurasi lagi gitu. Menjalankan playbook dalam check mode, jadi check mode ini hanya simulasi tentunya teman-teman. Kayak kita misalnya kita mau ngetes dulu konfigurasi apa sih yang dilakukan konfigurasi ini, jadi kita bisa lakukan check mode tanpa merubah aslinya, tanpa menerapkan perubahannya gitu. Jadi jika konfigurasi belum ada, div muncul tetapi tidak akan ada perubahan pada konfigurasi nyatanya, dia hanya memberikan div aja. Oke. Apa manfaat div dalam deployment konfigurasi jaringan? Berdasarkan pengalaman praktikum, fitur div ngasih kita informasi yang sudah terjadi gitu ya, berdasarkan ngasih kita perubahan konfigurasi yang sudah terjadi. Berdasarkan pengalaman sangat praktikum, div menunjukkan baris konfigurasi yang ditambahkan, lalu kita mudah mengetahui apa yang berubah sebelum atau sesudah playbook. Selanjutnya, berguna untuk review dan audit perubahan, menghindari kesalahan yang tidak disadari pada perangkat. Jadi contoh div pada praktikum saya itu plus VLAN 400 dan VLAN 400 dan ini teman-teman, yang ini juga. Nah, oke. Tadi sebelumnya saya sudah ngomong sebenarnya sampai akhir gitu teman-teman, udah sampai sini tadi, tiba-tiba matiin OBS dah assalamualaikum gitu, malah OBS-nya putus, malah mati dah. Oke, mungkin sudah selesai juga teman-teman ya. Sampai itu aja pada video kali ini teman-teman. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.